Sil rahimak, sambunglah silaturahmi, sambunglah rahimmu, sambung silaturahmi. Ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta. Qad ijtahadta fi Ramadhan, kau telah berusaha di bulan Ramadan. Litastaliha, untuk kau berdamai ma'a rabbika, dengan Tuhanmu. Waktu sin, dan kau telah perbaiki silataka, urusanmu, hubunganmu. Bihi, dengan Tuhanmu. Wa Ramadan, akan tapi Ramadan sayarhal, akan pergi. Witillu alaina, dan sudah di hadapan kita. Bentar lagi. Yaumu Idul Fitri, hari raya tiba, as-sa'id, yang penuh kebahagiaan. Alladzi fihi, yang di dalam hari raya itu adalah farhatun, kegembiraan, lil mu'minina, bagi orang beriman. Ita'atillahi, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Farhatun, sebuah kegembiraan, tertasimu, yang terbaca, tergambarkan, fi wujuhi kullis sighari wal kibari, di wajah yang gede dan yang kecil. Tampak wajahnya gembira karena hari raya. Walil idi, dan di dalam hari raya itu sunanun, ada sunnah-sunnah kebaikan. Sunanun ini kami maksudkan adalah satu kegiatan-kegiatan atau kesunahan-kesunahan, anjuran-anjuran. Wa'adatun, dan kebiasaan, antara sunnah dan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan sesuai dengan sunnah, sebaik-baik kebiasaan. Ada sunnah yang belum menjadi kebiasaan, ada sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Silaturahmi di hari raya itu kebiasaan yang sekali sesuai dengan sunnah. Alias sunnah sudah enak jadi kebiasaan, mau tidak mau silaturahmi. Kan begitu. Di negeri yang lain tidak ada begitu. Hanya di Indonesia Raya ini, Masya Allah. Kalau kisah mudik, hanya mudik Indonesia. Macet sampai begitu, nggak ada negeri lain. Coba cari negeri yang penduduk paling banyak. India pun nggak kayak gitu. Oh, kalau di Indonesia Raya dahsyat. Harus mudik nomor 1. Rakam wahid. Cuma di balik mudik itu apa? Ada sesuatu sebetulnya dicari. Silaturahmi yang sejati. Cuma ternyata sampai di rumah bukan, malah berantem sama saudaranya. Karena silaturahminya hanya silaturahmi zahir, tidak batin saja, nanti kita sebut di sini. Wahya, yaitu minha, di antara silaturahmi, yaitu nyambung silaturahmi. Wahya, yaitu waslul aqaribi, menyambung antara kerabat dengan kerabat, biziaratin, dengan saling kunjung, risalatin, kirim surat, mukalamatin hatifiyatin, telepon. Ij'alil aida, jadikan hari raya itu fursotan, sebuah kesempatan, tastolihu, untuk engkau berdamai fiha, di dalam kesempatan tersebut, ma'arhamika, dengan kerabat-kerabatmu, dengan rahimmu, bi antasilaha, dengan kau sambung silaturahmi, wala taqta'ha, jangan kau putus pada kerabat-kerabat itu. Lianna qati'atar rahimi, sebab sesungguhnya memutus tali persaudaraan itu minadh-dhunubi, termasuk dosa-dosa allati yang nahallahu ibadahu anha, yang Allah melarang hamba-hambanya dari melakukan, memutus tali persaudaraan. Fi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada amrun, perintah, bisilaturahmi, untuk sambung silaturahmi, wa targhibun bidzalika, dan himbauan-himbauan untuk silaturahmi. Wa lisilatil arhami syatron. Syatron, bukan syarton, syatron. Untuk sambung silaturahmi ada 2 bagian. Salah satu kalau tidak dihadirkan, satu yang tidak, nggak akan sah. Harus dua-duanya. Silatul arhami as-syatrani, silaturahmi ada 2 model, 2 bagian. Syatrun yata'allaqu bil bawatini, yang separuh adalah urusan dengan hati. Wa syatrun muta'alliqun bidzawahir, yang kedua adalah urusannya dengan zahir. Wal murad bisilaturahmi, wal muradu, yang dimaksud bisilaturahmi, dengan silaturahmi, bil bawatin, dengan batin, yang sering kita sebut silaturahmi batin. Bi antuhsina, engkau perbaiki silata, kehubunganmu, al-qalbiyata, yang dalam urusan hati, bi arhamika, dengan saudara kerabatmu. Bi antujahida nafsaka, kau memerangi dirimu sendiri, kau mujahadah, kau berusaha memerangi di dalam dirimu sendiri, fi izalati ma indaka, yaitu menghilangkan apa yang padamu, minal haqqdi, dari kedengkian, wal baghdha'i, kebencian, di arhamika, untuk saudara-saudaramu, kerabatmu. Ini silaturahmi batin, omong kosong. Silaturahmi zahir, batin yang enggak bersih. Bi antukthira, dan kau memperbanyak minat doa ilahum, lihat di saat belum bertemu kita mendoakan mereka. Bi dhahiril ghaibi, di saat tidak bertemu, bi anwa'il khairati, dengan segala macam kebaikan. Allati tuhibbuka, yang tuhibbuha, yang kau senang untuk dirimu.
Doa-doa kebaikan yang kau senangi untukmu, maka panjatkan untuknya, untuk mereka. Ini yang selalu kami sampaikan, silaturahmi batin, silaturahmi batin, silaturahmi batin. Wahawil, dan berusahalah alla tazurahum, jangan kau kunjung ke rumah mereka, ke tempat mereka, jangan dulu. Au tattasil bihim, jangan telepon dulu, hatifian, melalui telepon, illa, kecuali setelah waqad at'abta nafsaka, telah kau sibukkan, kau capekkan dirimu, bidu'a ilahum, dengan mendoakan mereka. Doa dulu malam, baru besok pergi ke sana. Hadzal amru, ini adalah perkara du'ahamiyatin kabiratin, sangat penting. Li islahil qalbi, untuk membenahi hati, wa islahi dzatil baini, dan untuk membenahi dua yang berselisih. Alladzi yansahu katsiru minan nasi, yang dilupakan oleh banyak manusia. Ada orang ziarah rioni, Masya Allah. Fayukthiruna ziarat, banyak orang memperbanyak ziarat, waliqa'at, pertemuan keluarga rioni, waliqa'atil usrawiyati, ini. Waliqa'atil usriyati, pertemuan keluarga alias reuni. Lakinnahum, tapi mereka la yarji'una ila buyutihim, tidak pulang ke rumah mereka. Ila wazidu fi qulubihum al-hikda, kau cari tambah dengkinya. Wal baghdha, bencinya. Gelangnya dipakai semua, pamer mobil, pamer tandan. Semua bahan gunjing baru lagi. Ba'da ru'yati mumtalakati aqribaihim, setelah melihat kekayaannya, cincinnya ada sampai cincinnya 10 dipakai semuanya. Pamer keluarga. Ada loh momen-momen begitu tuh dalam sebuah keluarga. Karena dari awal sudah nggak enak, hangat. Pengen menampakkan kalau dia sukses, terus pakai semuanya. Minal buyuti, rumahnya. Wah, ngelihat rumahnya megah. Rumahnya hanya untuk pamer. Sayarati, mobilnya. Tijarat, bisnis ceritakan. Wa ghiriya, dan yang lainnya. Rubbama, karena hati memang belum siap dengan silaturahmi batin. Setelah kunjung ke rumahnya pulang marah, wa yaghdabuna. Mungkin orang pada marah. Lisu'il istiqbali, gara-gara disambut kurang baik. Itu toh. Awit tarhibnya kurang. Sok banget tentang kaya ya. Kita datang, ya duduk makan ya. Siapa makan? Pulang pamit ya. Pamit ya. Enggak dicoba, enggak pura-pura dilarang dah, tahan, enggak ditawari makan kita. Sok banget orang. Wah, ini problem. Karena memang silaturahminya zahir, enggak ada batinnya. Amma ma naqsidu, adapun yang kami maksud bisilatirrahmi bidzawahiri, silaturahmi dengan zahir, ini penting juga, fahiya, yaitu antasila arhamaka, untuk kau sambung silaturahmi dengan mereka, biziyaratihim, ziyarah, tabadulil hadaya, tukar menukar hadaya, irsal wa irsali risalati, kirim risalah, wal mukalama al hatifi, atau telepon, utafaqqudi ahwalihim, menanyakan kabar mereka seperti apa. Ini menumbuhkan cinta. Mimma yaj'aluka, pokoknya dengan sesuatu yang menjadikan engkau tatawasalu bi arhamika, terus sambung dengan saudaramu, bidawahirika, dengan zahirmu, daiman, terus menerus, enggak ada hentinya, sesaat dengan ini, saat dengan itu. Wa min dzalika, dan diantaranya juga da'watuhum, zahir, mengajak mereka ilal khairi, kepada kebaikan, dan nushi lahum, memberikan nasihat. Ini penting juga, bertemu ngajak kebaikan. Makanya kalau ngomong yang baik, wa irsyadihim ilal huda, memberikan petunjuk mereka kepada kebaikan. Wala yambahi laka, dan tidak boleh bagimu, tidak seyogyanya bagimu, antah tama, untuk kau peduli bil ula, dengan silaturahmi zahir saja. Wa tatruku tsaniyata, kau tinggalkan silaturahmi batin, atau kau peduli hanya silaturahmi batin, silaturahmi zahir yang kau tinggalkan, enggak boleh. Ini dua-duanya. Maka kita beri istilah syatron. Dua hal yang bagian, ada dua bagian, satu dan dua, satu batin, satu batin. Fa bainahuma talazumun, di antara gunanya saling melengkapi. Talazum, ada keterikatan yang bisa dipisahkan. Kalau benar hatimu pasti mendorong kau untuk silaturahmi zahir. Kalau silaturahmi zahirmu benar, pasti mengajakmu untuk berdoa, nggak bisa ditinggal, pasti. Kalau memang kamu sudah sambung hati, sering mendoakan dan seterusnya, mau tidak mau pasti pengen ketemu, pengen telepon, nanyakan kabarnya. Kalau kau nanyakan kabar dengan tulus, pasti kau pengen ketemu, kan gitu. Kalau sudah sering, kalau bertemu dengan baik-baik, setelah itu ada doa setelah itu. Masya Allah, tambah banyak rezekinya, baik banget ya Allah. Enak orangnya, Masya Allah. Sambil jalan, habis-habis sebut kebaikan, doa-doa terus. Wartibatin watik, satu terikatan yang sangat erat antara zahir dan batin. Fa'idqanul ula, menyirisu yang pertama, silaturahmi batin. Burhanun, menunjukkan ala sidqi tsaniyati, atas kejujuranmu, ketulusanmu di dalam yang kedua.
Kalau kau serius yang pertama itu menunjukkan kamu benar dengan yang kedua. Wa ihmalul ula, kalau teledor yang pertama, silaturahmi batin yang enggak, doa jarang dan sebagainya. Dalilun menunjukkan ala adami sidqi tsaniyati, menunjukkan silaturahmi zahirmu hanya basa-basi. Enggak enak keluarga besar reuni ini terpaksa, enggak enak kalau kita enggak datang. Sana ke rumah paman sebelum didahului. Hanya itu tak. Ayo duluin yang didahului, enggak enak. Mereka sudah datang, kita belum ke sana. Semuanya basa-basi karena sudah didahului harus ke sana, bukan karena rindu untuk bertemu. Ayo pernah enggak kita ziarah? Tepat sana, nanti diduli. Ya Allah, sudah didatangi duluan, enggak enak. Kok enggak enak? Allah, bukan karena dia. Fa'ila bimdahthi, dan hendaknya engkau mencari bi arham an arhamika, kerabat-kerabatmu, cari. Amma hududu silaturahmil wajibati, adapun batasan-batasan silaturahmi yang wajib, fahiya nu'ani, ada dua silaturahmi di sini. Rahimun amah, rahim amah. Wa rahimun fid dini, adalah rahim adalah saudara seagama. Wal ukhuwatu, dan saudara fil islami, dalam Islam. Wah, ini kalau ini luas enggak ada habisnya, Bu. Wa yatasmalu jami'al muslimina, ini mencakup semua kaum muslimin fi kulli biqa'il ardi, di seluruh negeri. Dari kaum muslimin di Amerika itu adalah saudara kita. Kita silaturahmi ke sana nyari duit, Mbak. Ntar dulu, Dok. Wa takhtalifu silatihim. Kalau ini takhtalifu silatuhum bi khilaafi qurbihim wa bu'dihim 'anid dini. Jadi bagaimana silaturahmi kita mereka ya dengan mereka yang saudara seagama ini, tetap dianjurkan silaturahmi, tapi ya tergantung kedekatan mereka, banyaknya urusan kita dengan mereka. Wa madal tizamihim bi ta'alimil islami. Mereka adalah orang yang berpegang pada agama, urusan dengan kita banyak, orang baik, ya sudah kita kunjungi. Nah, ini contohnya siapa? Teman kerja, teman bermain. Enggak ada urusan darah. Hanya urusan akhi fillah, akhi fil Islam. Ya seperti sahabat-sahabat kerabat. Kan kita silaturahmi sahabat kerabat. Bukan sanak, bukan saudara, tapi sahabat. Wa bimiqdari kathrati ta'amuli bainahum, sebanyak sejauh mana urusanmu dengan dia, dengan mereka. Bil ma'arifi, dalam pengetahuan kenalmu seperti apa. Minal ma'arif dari kenalan-kenalanmu. Kenalan dekat, kenalan baik, ya. Dengan si A kenalanmu sangat baik, urusanmu banyak, dengan dia si B kenalan biasa saja, tentu si A lebih perlu untuk kau kunjungi daripada si B. Uzumala, kawan-kawan, wal ashab, sahabat-sahabat, lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Ta'ala. Aman na'uthani, ada pun yang kedua, fahuwa silat rahimul karabati, ini yang rahim, yang dekat, bukan saudara seagama, tapi saudara dekat, saudara kerabat. Wa hadha wal ma'ni fi hadzal bab, itu yang dimaksud di bab ini. Wa humul arhamu al aqaribu, mereka adalah rahim karib, kerabat dekat, min jihadil abawaini, dari ayah ibumu. Al abu wal ummu dulu, ayah ibumu. Wal ajdad, kakek-kakekmu dari ayah ibumu. Wal auladu, anak-anak. Wa al aulad, dan alat wa auladuhum, anak-anak mereka, paman-pamanmu. Min dzukurin wa inathin, laki perempuan. Auladil banati, anak-anakmu, kemudian anak-anak dari cucu-cucu, dari anak perempuan kullihim semuanya. Wa hakadzal ikhwatu wal akhwatu, juga saudara-saudaramu dan saudari-saudarimu. Wa auladhum, anak-anak saudara-saudaramu dan anak saudarimu, keponakan. Wal a'mam, paman-paman. Wal ammat, bibi-bibi dari ayah dan ibumu. Wal akhwal wal khalat, dari ibumu. Wal ammat, dari ayahmu. Paman-paman, bibi-bibi dari ayahmu. Al ammat wal a'mam. Paman-paman, bibi-bibimu dari ibumu. Al akhwal wal khalat. Wa uladhum, dan anak-anak daripada ponakan, dari sepupu. Anak-anak dari bibimu, sepupu. Kulluhum, semua itu, dakhiluna fi qouli jalla wa ala, mereka masuk dalam firman Allah Maha Agung dan Maha Tinggi. Wa ulul arhami, dan yang punya ikatan kekerabatan, yang punya rahim, yang punya ikatan kerabat. Ba'duhum aula bi ba'din, mereka punya aula, lebih utama dari yang lainnya. Maksudnya kita harus ngerti prioritas, itu lebih penting, itu lebih dekat. Ini adalah pamanku, ini adalah bibiku. Tentu paman dan bibiku lebih dekat daripada cucunya paman dan bibiku. Ini cucunya paman, oh jauh. Maka di dekat paman. Jadi ada paman dan bibiku adalah kerabat.
Anak paman bibiku adalah juga kerabat. Tapi kalau bicara kedekatan, paman dan bibiku lebih dekat karena kepadaku lebih nyambung. Mati contoh. Yang gini kan. Aku ayah. Aku ayah paman. Tentu aku ke ayah hanya satu, ke paman dua lewat ayah. Anaknya paman ketiga lagi. Berarti dibanding ayah sangat dekat ayah. Kalau kita sambungnya ayah langsung satu, ayah. Paman dua. Kalau ke anak paman jadi, anak paman tiga jadi. Itu kedekatan. Jadi kedekatannya nyampainya ke kita itu melalui siapa? Sepupumu, enggak langsung. Sepupumu lewat ayahnya sepupu, kemudian ayahnya sepupu sambung ke ayahmu, ayahmu sambung ke kamu. Kan gitu. Wa fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Rawahu Syaikhan, hadis Bukhari Muslim. Wa qoulihi aidan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa yang senang, ayyub satalahu, untuk dilapangkan lahu bagi orang tersebut fi rizkinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa an yunsa lahu fi athari, untuk diperpanjang bekasnya, maksudnya panjangkan umurnya, falyasil, hendaknya menyambung rahimahu, rahimnya, kerabatnya tadi. Rahul Bukhari. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk semuanya ini. Hatta idza faragha minhu, setelah selesai, qamatir rahim. Rahim adalah makhluk. Hubungan kekerabatan ini makhluk. Faqala, dia berkata, hadza maqamul aid bika, ngadu kepada Allah, ya Allah, ini saatnya untuk minta perlindungan. Setelah kau ciptakan kami, ya Allah, ini saatnya minta perlindungan minal qati'ati, daripada untuk diputus, ya Allah. Qala, Allah menjawab, na'am, iya wahai rahim. Qala ta'ala, Allah berfirman, amma tardaina, apakah kau tidak senang wahai rahim, an asilaman wasalaki, untuk aku sambung, aku beri kebaikan orang yang nyambung kepadamu. Wan aqta' man qata'aki, dan aku putus rahmat, butuh kasih sayang dengan orang yang mutusmu. Qalat, rahim menjawab, bala, benar ya Allah. Qala fadzalika laki, itulah untukmu. Maka barang siapa mutus tali persaudaraan, mutus kepada Allah, diputus oleh Allah. Barang saya nyambung persaudaraan, sambung dengan Allah. Sambungnya dengan Allah maknanya apa? Allah beri karunia, kasih sayang, kenikmatan, kemudahan dalam segalanya. Rahul Bukhari Muslim. Riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, man wasalaki wasaltu, barang siapa yang nyambung kepadamu wahai rahim, aku akan sambung dia dengan kemahabesaran Allah, rahmatnya, kasihnya, cintanya. Wa man qata'aki, barang siapa mutus engkau wahai rahim, qata'tuhu, aku akan putus dia. Putus rahmat, Masya Allah. Wa hauli jami'an, mereka yang sudah disebut yang terakhir tadi, silatuhum wajibah, nyambung silaturahmi pada mereka wajibah. Wa qat'uha, memutusnya kabiratun, sebuah dosa besar, minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Dosa gede mutus tali persaudaraan. Hadat tahdidu, ini batasan lil arhami, untuk keluarga rahim. Wal qadrul mungkin salatuhu, yaitu kadar yang mungkin untuk kita kunjungi, kita sambung kepada mereka. Ini kadar yang di antara kerabat-kerabat tadi ya. Kita ayah ibu, setelah itu paman, saudara ayah ibu. Kemudian anak kita dan anak-anak kita. Setelah paman, keturunan paman sepupu-sepupu. Wilayah itu dulu. Jangan terlalu jauh dulu, itu dulu ini. Sebab kalau dibuka nih, wah kacau nih, panjang. Wa illa, kalau tidak kita batasi begini, nanti malah nggak bisa ngerjakan karena terlalu luas. Wah, terlalu banyak. Oh, nggak bisa semuanya. Batasi itu dulu. Makanya perlu kita mencari paman kita ada di mana. Kalau ada sepupu, sambung sepupumu ada di mana. Pamanmu sepupumu, pamanmu sepupumu, pamanmu sepupumu. Anak cucu oke lah. Kalau anak cucu biasanya nggak nyari tentu. Yang biasa lupa tuh sepupu-sepupu. Anak-anak anak paman, anak khol. Sampai di situ dulu, itu paling asas, paling penting. Kalau kita perlebar kacau, wah anak. Lalu ta'barul amr maftuhan, kalau kita buka semuanya. La sara, niscaya semuanya. Kulla sara kullul muslimin, setiap kaum muslimin adalah uli arham, kerabatmu. Karena abana wa abahum, ke bapak mereka wahid satu. Wa sayyiduna Adam, bah kita satu, Nabi Adam, kacau, saudara kita. Kita ada keturunan Nabi Adam, sama-sama saudara. Alaihi, kepada Nabi Adam wa ala nabiyina salatu wassalam, dan semoga terlimpah kepada Nabi Adam dan kepada Nabi Muhammad salam dan salawat.
Jadi dibatasi biar kita ngerti skala prioritas mana yang kita dahulukan. Kadang dengan pamannya tidak datang hanya karena dia punya masalah dengan ibunya. Kok kita masuk wilayah permasalahan? Pamanmu adalah mungkin putus dengan ibumu, tapi dirimu tidak boleh putus dengan pamanmu. Hunaka rahimun minad darajatil ula, mereka ada rahim tingkat sekelasnya ini yang paling pertama. Raqam wahid. Wahum mereka adalah abu wal ayah ibumu. Wal ikhwah wal akhwat, saudara-saudaramu, Masya Allah. Seayah, seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Wal a'mam wal ammat, paman dan bibi, sama, seayah, seibu, seayah saja, seibu saja. Wal akhwal wal akhalat, sama, seayah, seibu, seayah saja, seibu saja. Wal jaddu wal jaddah, sampai di situ. Ini yang paling inti-inti. Pahami, inti-inti ya ini. Nomor satu. Wahaulai mereka itu lahum bagi mereka ada silatun khosatun, hubungan spesial. Yajibu al muslimi, wajib bagi seorang muslim silatun untuk sambung bi syaklin mustamir, terus menerus nggak ada hentinya. Ziyadat ihtimamin, tambah perhatian minal ittisali bihim, untuk sambung dengan mereka. Ziyarat, kunjungan, badlil khairi, memberikan kebaikan lahum kepada mereka. Ini perhatikan ini. Ini yang pertama, ranking 1. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, kul, katakanlah Muhammad, ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin, apa yang kau berikan dari kebaikan maka dahulukan untuk walidaini, orang tua, wal aqrabin, dan kerabat yang tadi maksudnya. Wal aqrib aula bil infaqi, kerabat lebih perlu untuk kita beri nafkah. Min khairim, dari yang lainnya ada orang pandai membantu sana sini, sedekah sana sini. Tapi ternyata pamannya sampai fakir nggak ketahuan. Enggak peduli, Masya Allah. Ini orang keblinger. Pamannya sakit, nggak bisa berobat. Dia bagi-bagi untuk bangun masjid. Pamanmu dulu. Bibimu dulu. Fa ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat untuk orang fakir. Lil fakiri. Al-kharibi, yang punya kekerabatan. Afdol, lebih utama. Minal fakiril ba'idi, dari orang fakir yang jauh. Selagi tidak di bawah naungan, misalnya ada paman kok fakir, maka zakat yang kita berikan kepada paman yang tidak hidup di bawah naungan kita. Kalau paman hidup di bawah naungan kita, maka boleh sah, tidak sah zakat diberikan kepada mereka. Paman hidup di sana fakir, dia sakit dan sebagainya, maka zakat kalau kita berikan kepada paman seperti itu jauh lebih utama dari kita berikan kepada fakir biasa. Tentu ada banyak hikmah. Sebab kita yang kaya ini adalah penghalang loh ya bagi orang yang ingin berbuat baik. Contoh saja. Anda sebagai ponakan kaya raya, paman Anda fakir. Lalu paman Anda tidak Anda beri zakat, tidak Anda colong. Orang lain mau menolong paman Anda nggak mau. Kenapa? Ini ponakannya aja kaya, kayaknya sudah dicukupi. Ini Anda ini yang kaya, penghalang sebetulnya. Sehingga orang mau membantu, yang lain aja deh. Ini kan pamannya, ini punya ponakan kan, wah bisnis besar. Tak tahunya si ponakan bisnis besar, nggak peduli dengan pamannya. Jadi keberadaanmu sebagai pebisnis besar tadi penghalang pamanmu untuk mendapatkan pertolongan dari orang. Maka dari itu diutamakan berbuat baiklah kepada kerabatmu. Biarpun itu zakat, misalnya keluarkan zakat untuk kerabat jauh lebih penting, lebih utama. Wa fi kullin khairun, setiap itu memang ada kebaikan, kita berikan ke fakir mana saja ada kebaikan. Walal abai, dan kepada para orang tua, ini kita selesaikan, mundur sedikit. Wal ummahat, dan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu ayakumu, hendaknya mereka melaksanakan bita'rifi abna'i, mengenalkan anak-anak mereka, wa ahfadim, cucu-cucu mereka, hukukul aqaribi, hak-hak kekerabatan alaihim kepada mereka. Ditunjukkan ini familimu, kerabatmu, dan kau lakukan ini nak. Al-yawm, khususnya hari ini. Bihukmi taqaddumi masailil hayati, dengan kemajuan sarana hidup ini. Dulu mau ke Jawa Timur adalah 20 jam, hari ini 7 jam, 8 jam sudah nyampe. Dengan teknologi kemajuan, wa taba'udil masafati min arhamihim, sarana sekarang mudah untuk silaturahmi, biarpun tempat wa taba'udil masafati, jarak jauh, min arhamin, dari kerabat, kathirun minhum. Sekarang cara hidup ini sudah mudah. Dulu tuh kalau kerabat, mungkin orang Cirebon ini kalau mau kerja jauh tuh ke Majalengka sudah sangat jauh. Hari ini sudah mencolot, melompat ke Sumatera sana sudah biasa.
Sehingga karena kemudahan-kemudahan transportasi ini juga menjadikan langkah orang semakin jauh. Sehingga tempatnya jauh. Katsirun minhum, akhirnya apa, banyak dari mereka la ya'rifu ba'duhum ba'da, tidak saling kenal. Wa hadza amrun khatirun, ini bahaya sekali, taqa'u mas'ulatuhu, tanggung jawabnya dibebankan ala abaihim, kepada ayah-ayah mereka, wa ummahatim, ibu-ibu mereka. Wal mar'atu yajibu, seorang suami, seorang istri, yajibu alaiha, wajib bagi istri, silatu arhamiha, untuk nyambung silaturahminya di keluarganya sendiri, ma'amkana laha, selagi dia mampu. Dzalika, untuk itu, biarpun seorang istri tetap punya kewajiban silaturahmi, biarpun di sini di bawah naungan seorang suami. Wala yajuzu, ingat, wala yajuzu bi ayyi halin minal ahwali, enggak boleh sama sekali ayyamna'ah zauju, seorang suami melarangnya min silati arhami, untuk sambung silaturahmi, tapi malah mendukung, membantu. Oh ayyamna'aha, untuk melarang dia min ziyarati ahliya, untuk kunjung kepada keluarganya, kerabatnya, enggak boleh suami larang-larang begitu. Bal inna zauja salihal aqila, akan tapi seorang suami yang baik, yang punya akal. Kecuali enggak baik, enggak punya akal. Kita ngomong suami yang baik dan punya akal. Sayu'inu zaujatahu, akan membantu istrinya ala dzalika, untuk silaturahmi tersebut. Wa in mana'aha, jika melarangnya, kalau menemukan istri yang suaminya melarang min silati ahli, untuk sambung, tidak boleh ke rumah ibunya, tidak ke rumah bapaknya, ini suami dungu. Fa'alaiha, maka hendaknya bagi wanita tersebut antuhawila, tetap berusaha qadral imkani, semampunya, termasuk as-su'alu anhu, mempertanyakan, au irsalu, antuhawil qadral imkani, as-su'ala, qadral imkan, soal, menanyakan, anhum, keadaan mereka, irsalal hadaya, untuk mengirim hidayah, au bi ayyi tariqah, atau dengan bermacam-macam kana, dengan cara apapun, tapi ma'asyiddati mura'ati haliz zauji, tetap menjaga keadaan hubungan tetap terjalin baik. Hubungan baik tetap terjalin. Amma qaribu zaujatika, adapun kerabat-kerabat istrimu, hai para suami, fahum, mereka adalah asharun, ipar-ipar, walaisu bi arham, bukan kerabatmu. Hai para suami, memang betul kerabat-kerabat istrimu bukan kerabatmu, akan tetapi mereka ipar-iparmu. Wa hakadha aqaribuka, begitu jika kerabat-kerabatmu binisbah li zaujatika, bagi istri-istrimu adalah asgharun, adalah ipar-ipar, walaisu bi arhamin, bukan kerabat. Walakinnahum, tapi ketahuilah, kerabat-kerabat istrimu memang bukan kerabatmu, akan tapi walakinnahum, akan tapi mereka itu arhamu zaujatika, adalah rahim-rahim kerabat istrimu. Yajibu alaika an tu'inaha, wajib bagimu hai suami untuk menolong istrimu, ala silatiha, untuk menyambung silaturahmi kepada mereka. Wal ahmaq, si dungu, walladzi yamna'u, adalah yang melarang zaujatahu, istrinya, min silati arhami, untuk sambung silaturahmi di antara kerabatnya. Wal hamqa, perempuan yang dungu adalah yallati, yaitu perempuan yang mana'at zaujaha, melarang suaminya, min silati arhami, untuk sambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Semuanya terjadi adami tadzawuqi ma'nal mahabbati wal ihtimami wat tadhiyati, karena mereka hatinya sepi dari makna cinta, nggak ngerti makna cinta, nggak ngerti makna pengorbanan, nggak ngerti makna peduli, perhatian, nggak ngerti makna ta'awun alal birri wa bainaz zawjaini, tidak ngerti apa arti tolong menolong di antara suami dan istri. Wa hadhihi al-adiyatu wa ziyaratu wa tabadulul hadaya, ini semua yang kita sebutkan, mendoakan, kunjungan, tukar menukar hadiah, warisalah, kirim surat, wa tafaqqudu akfalihi, menanyakan keadaan mereka, itu akan taj'alu, menjadikan silataka, kehubunganmu, bi aqaribika, dengan kerabat-kerabatmu, qawiyatan, kuat, matinatan, sangat kuat. Qawiyah, kuat, matinah, kuat, kokoh. Tash'ur, kau sendiri akan merasakan, wa yash'urun, dan mereka kerabatmu juga merasakan, dengan sambung-sambung begitu. Bil wasli, merasa terus sambung. Wal mahabbati, ada cinta. Wal rahmati, kasih sayang. Wa syafaqati, adalah juga kasih sayang, kelembutan hati. Wal atwi, sama ini bahasa Indonesia bingung nih. Ar-rahmatu wa syafaqatu wal atfu. Nah ini. War-ra'fatu, nanti banyak lagi. Masih banyak. Maksudnya ada kasih sayang, kelembutan hati. Hadhihi as-silatu lirrahimi, ini silaturahmi, minal wajibati, dari kewajiban alal muslim, bagi seorang muslim, tijah akribai al-muslimin, kepada kerabat-kerabatnya yang muslim. Yaqulu Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yasil rahimah, hendaknya menyambung silaturahmi.
Fil hadits di dalam hadis tersebut isyaratun ada isyarat ila ja'ili silaturahmi. Allah menjadikan silaturahmi ini min alamati kamalil imani termasuk kesempurnaan iman billahi kepada Allah wal yaumil akhir. Fa akmalun nasi imanan wa ahsanuhum waslan rahmi. Maka fa akmalun nasi imanan paling sempurna imannya seseorang adalah ahsanuhum wasla lirahimihi, yang paling bagus dalam sambung silaturahmi kepada kerabatnya. Wa qad yahulu, kadang ada yang menghalangi, hati-hati ini. Bainaka wa baina wa wasli rahimika umurun, kadang ada yang menghalangi untuk kamu silaturahmi, ada beberapa hal, minha di antaranya adalah ikhtilafu fi wijhatin nadhari taratan, kadang perbedaan pendapat, enggak tahu karena apa, perselisihan sedikit. Wazawaji, gara-gara pernikahan, wal irthi waris tijarah, berdagangan, taratan ukhra. Kadang ada permasalahan-permasalahan, fatahmil ba'dhan nasi, kadang ini semua menjadikan manusia ilal hikdi, saling dengki, badabang wal bukhti, benci, wal karahiyati, wal bukhti, dendam, wal karahiyati, benci, wal muadati, permusuhan, ala rahim, ada kerabatnya. Kadang permasalahan-permasalahan dibawa ke sana, permasalahan selain di luar kekerabatan dibawa. Lakinnal wasilah hakiki, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati, la yata'atharu, tidak akan terpengaruh bimithli hadhil ikhtilafati, dengan perbedaan-perbedaan perselisihan semacam itu. La yuqimullah wasna, enggak dianggap ada nilainya, enggak akan mengganggu. Oke, masalah itu adalah masalah, tapi enggak boleh ganggu silaturahmi. Li'anna silatahu lirrahimi la yuridu biha jazaan minal khalqi, karena dia nyambung silaturahmi tidak mengharap balasan dari makhluk. Wala thana'an minhum, dan bukan ingin pujian dari mereka. Wala kaunu fawqahum martabatan, dan dia sambung silaturahmi bukan ingin dianggap lebih hebat, lebih menyayangi. Dia membagi-bagi hadiah bukan ingin dianggap oh dia lebih kaya, tidak. Wala yusallitu alaihim binufudil amri wal kalimati, dan dia sambung silaturahmi bagi-bagi bukan karena dia ingin nanti punya kekuasaan di dalam mengatur keluarga besar, bukan itu. Kullu tilka turahati, itu semuanya adalah ganjalan penyakit kekotoran itulah takhtur bibalihi, tidak terlintas di benaknya. Yang merusak silaturahmi enggak terlintas di benaknya orang penyambung silaturahmi sejati. Innama yuridu silaturahimihi kurbatan, karena dia ingin sambung silaturahmi itu mendekatkan, yataqarrabu biha ilallahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atan, dan dalam rangka taat, yuti'ullaha biha, untuk taat kepada Allah dengan silaturahmi. Amalan solihan, dan akan jadi amal soleh, yarju minallah, yang dia mengharap silaturahminya jadi amal soleh, yang ia mendapatkan dari Allah al-ajra wa thawab, pahala dan ganjaran fil akhirati, di akhirat. Walidha yaqulu imamul wasilin, oleh sebab itu berkatalah imamnya ahli silaturahmi, yaitu baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan orang berbuat baik pada kita, membalas bukan sebuah silaturahmi. Walakinnal wasilu, akan tapi penyambung silaturahmi sejati, alladzi, adalah yang idza quti'at rahimuhu wa salaha, kalau dijailin, dijahatin, dia yang nyambung, dia diputus, dia yang nyambung. Laisal wasilu walladzi yaqulu, penyambung silaturahmi bukan orang yang ngomongnya begini, rahimi zaroni sa'azuruh, oh dia datang kepadaku, akan aku kunjungi dia, aku balas. Ente kalah, masa karena dia kunjung aku kunjungi, engkau belum kunjung, engkau belum silaturahmi, dia yang silaturahmi. Rahmi da'ani sa'aduh, aduh aku diundang oleh keluargaku, maka aku didoakan oleh keluargaku, aku mendoakan, balas. Rahmi ahda ilayya sa'ahudi ilaih, aku dikirim hadiah, balas, balas kecil, balas. La, bukan. Walakin al-wasil alladhi yasilu, walau, akan tapi menyambung silaturahmi adalah alladhi yasil, yang tetap menyambung, walau adbaru, biarpun mereka berpaling, walau qata'u, dan mereka memutus. Dia mutus, dia berpaling, tetap aku datangi. Harus selesai ini gimana? Wa idza quti'at rahimuk, jika silaturahmimu terputus, wa ub'idat ar-rahimu, dan jauhkan kekerabatan. Kalau ada orang yang memutus tali persaudaraan denganmu, fala tu'amilhum bil mithli, jangan kau melakukan yang sama. Kalau dia kasar, jangan kasar. Dia jahat, jangan jahat. Bal amilhum bima 'allamana, akan tapi perlakukan mereka seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waslahum, untuk sambung mereka, wala tukafi, jangan kau balas kejelekannya, kan kau balas. Wala tujziman yu'amiluka bil khairi faqad, jangan kau balas kebaikan orang yang baik saja kepadamu. An Uqbah bin Amir qala, dari Sayyidina Uqbah bin Amir, laki itu Rasul, aku bertemu Rasul, faqala li, kemudian baginda Nabi berkata padaku, ya Uqbah, wa Uqbah bin Amir, silman qata'ak, sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutusmu, wa atiman haramak, dan beranilah kau memberi orang yang tidak memberimu, wa'fu amman dhalamak, dan maafkan orang yang zalim kepadamu. Allah,
Wal wasilul hakiki menyambung silaturahmi sejati li arhami untuk keluarganya, kekerabatnya. Huwa man yasiluhum sawa'un wasaluhu aw amqata'uhu. Penyambung silaturahmi sejati adalah yang menyambung kepada orang yang sambung ataupun tidak sambung. Wa awwalu ma alaihi sayyidul masyariyati, yang pertama kali diserukan oleh tuannya orang yang menyeru kemanusiaan Sayyiduna Muhammad, yakni maksudnya baginda Nabi. Paling mulianya orang yang menyeru kepada memperhatikan kemanusiaan. Ba'da tauhidi, setelah tauhid kepada Allah, dan ada silaturahim. Wa adamu qatiha, dan Anda tidak memutus silaturahmi. Li'anna fi dzalika muhafadzun, ini adalah untuk menjaga wa taqwiyatan li rawabitil mujtama'i, untuk menguatkan ikatan di masyarakat. Wa an Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala amaroni khalili, telah memerintahkan kepadaku khalili, kekasihku Nabi Muhammad bisab'in, dengan 7. Amaroni bihubbil masakin, memerintahkanku untuk mencintai orang miskin, wa dunuwi minhum, dan kami dekat kepada mereka, jangan bikin jarak. Wa amaroni, dan memerintahkan kepadaku an andura ila man huwa duni, dan memerintahkanku untuk melihat orang yang di bawahku, untuk melihat kepada orang yang bawahku di dalam urusan dunia. Wala andur ila man huwa fawqi, tidak melihat orang lebih kaya dariku biar tidak muncul tamak. Wa amaroni, dan memerintahkan an asilar rahimah, untuk sambung silaturahmi, walau wa in adbarat, biarpun mereka berpaling dariku. Wa amaroni, dan memerintahkan kepada Allah as'ala ahadan syai'an, untuk tidak meminta-minta tapi membagi. Wa amaroni an aqula bil haqqi, dan memerintahkan kepadaku baginda Nabi untuk aku berucap yang benar, wa in kana murran, biarpun pahit, berani. Wa amaroni, dan bagi Nabi memerintahkan kepadaku alla akhafa fillahi laumata laim, agar tidak takut kepada Allah karena cacian. Pokoknya tidak, alla akhafa fillahi, tidak takut di dalam membela jalan Allah, tidak takut dicaci dan tidak takut di Allah kalau jalan Allah lempeng lancar. Wa amaroni, dan memerintahkan kepada an uktsira min qauli, dan Nabi memerintahkan untuk memperbanyak perkataan la haula wala quwata illa billah, fa innahunna, karena la haula wala quwata billah itu adalah min kanzin, satu simpanan, min fi tahtal arsy, di bawah ars. Maksudnya apa? Simpanan pahala yang dahsyat, simpanan pertolongan yang dahsyat, simpanan kasih sayang yang dahsyat. Membaca la haula itu ada faedahnya yang besar. Ayol akhul habibu, wa saudaraku tercinta, inna silaturahimi manafi'u fid dunya wal akhirati, silaturahmi ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Faya, silaturahmi itu tusillu, akan mencabut al-hiqda, kedengkian, minal qulubi, dari hati. Wa tuqawwi, dan menguatkan arwabita, ikatan usariyati, kekerabatan keluarga, allati amara syar'u biha, yang syariat memerintahkan kita untuk menguatkan kekerabatan persaudaraan. Walaysa min adatil muslimina, bukan kebiasaan kaum muslimin, ma yaf'alu ba'du, seperti yang dilakukan sebagian dari mereka. Min annahu yaqulu, mereka berkata, lihat, man la yazuruni la azuruhu, yang tidak kesini tidak aku datangi. Sombong banget ya. Man la yabda'ni bil mukalamati, kalau enggak telepon aku enggak. Mentang-mentang dia lebih tua, awas hati. Biasanya lebih tua, lebih senior, lebih ustadz, lebih kiai, itu ngabsen orang kesini enggak dia. Ente juga umat Nabi Muhammad, datangi dia. Mentang-mentang lebih tua, mentang-mentang di kiai mungkin karismatik, jadi di absen. Dia kesini enggak? Astagfirullah, sombong banget. Ente sombong, enggak ngerasa pengen didatangi, sombong, enggak sadar. Ini murid enggak datang. Apa itu? Nah, ini kemarin, itu yang nyekolahkan saya itu. Kesini enggak dia? Wah, enggak sadar kalau begitu, sombong, nasihati. Bukan jangan ngabsen orang. Absen dirimu sendiri sudah datang udah. Mandal menjadi kalau tidak mau mulai telepon, aku enggak. La ubadir bil itu solbi, enggak telepon, enggak, sorry deh. Kan dia Anda lebih tua dari dia, masa saya mulai telepon? Sudah iblis yang masuk. Bal kun anta ma'a wasiyati Rasulillah. Ingat kau dengan wasiat Rasulullah. Bi antasil arhamaka, kau sambung silaturahmi. Walau hum adbaru, biarpun mereka berpaling. Wa idza lam yubadiru bisu'ali anka, biarpun mereka tidak nanyakan keadaanmu. Badir anta, segeralah kau. Waqtanimil ajra, dapatkanlah pahala. Minallahi ta'ala. Wahdar, awas, antakuna qati'an, kau memutus lirahimika silaturahmi bisababi syahwatin nafsi, karena syahwat kesombonganmu, merasa lebih alim, lebih karismatik, lebih Masya Allah. Tempat dikunjungi orang, nggak mau kunjung kepada orang. Ini hati-hati, ini model nih. Jadi ngabsen, sini enggak dia. Sombong dia. Sudah mulai terkenal dia begitu tuh. Sudah mulai masyhur dia begitu dia. Sudah mulai banyak santrinya. Dia tuh begitu tuh sombong, nggak sadar. Awas. Wal intisar lah, membela dirinya. Qala ta'ala fa hal asaitum in tawallaitum. Apakah sekiranya in tawallaitum, kau diberi in tawallaitum, maksudnya ada makna berpaling atau kau diberi sebuah kekuasaan. Makna tawalla itu maknanya dua. In tawallaitum, jika engkau berpaling. Antufsidu fil ardi, kau berpaling dari agama, yaitu antufsidu, kau membuat kerusakan di muka bumi. Tuqatti warhamakum,
kau putus persaudaraan. Ulaika alladzina, mereka yang putus tali persaudaraan itu adalah la'anahumullah, kutukan bagi mereka. Fa asammahum, akan butuh, wa amma absarum, akan tulikan dan Allah butakan mereka. Sehingga orang yang biasa mutus tali persaudaraan adalah buta di dunia, susah mendapatkan hidayah, sombong. Wan Nabi, bangki Nabi hadza, telah mendorong hadsan syadidan, dorongan yang sangat kuat ala silaturrahim, untuk sambung silaturahmi, biqaulihi alaihi salatu wasallam, dengan bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, dia lapangkan rezekinya, wa yunsa'lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendak sambung silaturahmi. Fi riwayatin man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyumaddalahu fi umri, yang ingin diperpanjang umurnya, wa yuwassa'lahu fi rizki, yang diperluas rezekinya, wa yudfa' anhu maitatus su'i, ditolak, dijauhkan dari mati yang su'ul khatimah, falyasil rahimah, hendaknya sambung silaturahmi. Fasilir rahimah, sambunglah silaturahmi. Fasilaturahmi, dan sambung silaturahmi adalah sebab li barakatir rizki, keberkahan rizki, wal umur, wa sababun li husnul khatimah, sebab husnul khatimah, wa karatin wa barakatin, menjadi sebab bisa dibarokah, dan sebab barokah fi layalihi wa ayami, siang malamnya jadi berkah, bitaufiqi, dengan taufik pertolongan dari Allah, li amalin soleh, amal soleh, wa sababin, dan pada akhirnya pun juga, biarpun bukan ini yang kita cari, limat hil insani hayya wa maita, menjadikan terpujinya seseorang, dia terpuji dalam keadaan hidup dan mati. Waktu hidup disebut dia baik-baik, waktu meninggal disanjung-sanjung. Wal aidu, adapun hari raya itu munasabatun, sebuah kesempatan emas, kesempatan liyasilal insanu rahimaha, untuk sambung silaturahmi, seseorang untuk sambung silaturahmi, walau bitisolin, biarpun lewat telepon, wa ziyaratin ziyarah, risalatin risalah, yurdi biha rahimahu, yang menjadikan senang kerabatnya, menjadi sambung hati dengan kerabatnya. Wa yatlub sawab minallah, yatlubut thawatun, dan mengharap pahala min rabbih, dari Tuhannya. Nas'alullah ta'ala, kami mohon kepada Allah, yu'ida alal ummati, semoga Allah mengembalikan Id kepada umat, al-Ida bil khairi, dengan kebaikan, wal barakati, keberkahan, wassalam, dan kedamaian. Wa kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun semoga anda kalian selalu dalam kebaikan. Silaturrahimi fil hakikati, silaturahmi pada hakikatnya yal amalul qalbi, sebetulnya amal hati, bal min ahammi amalil qulub, bahkan tapi paling pentingnya amal hati, fil idi, di hari raya. Wada'u silaturahmi bidawahiri, menyambung silaturahmi secara zahir, innama hiya, sesungguhnya tujuannya adalah lusuli ilal qalbi, untuk sambung kepada hati. Kalau hanya zahir enggak sampai ke hati, adalah dia tidak sukses. I'lam ya ahil habib, ketahuilah wahai saudaraku tercinta, anna silaturrahimi, sungguhnya silaturahmi itu amrun azimun, suatu yang agung, wajibun, harus, waqati'uhu athimun, dan yang memutusnya adalah dosa. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya la yadkhul jannata qati', tidak masuk surga pemutus tali persaudaraan. Wa min thamma, oleh sebab itu, fasilaturrahimi, sambung silaturahmi, min a'dhamil qurubati, termasuk paling agungnya ibadah ilallahi, kepada Allah, wa ajalliha, dan paling besarnya. Wa qati'atuha, dan mutus tali silaturahmi, min a'dhamid dunubi, paling gedenya dosa, wa akhtariha, dan paling bahayanya dosa. Fayambahi, maka soyokianya laka bagimu al-ihtimamu, hendaknya engkau ihtimamu, memperhatikan, wal inayatu, peduli, biha, dengan rahim. Idza aradtal fauza, jika engkau ingin selamat, wal falah, beruntung, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Amal adiyatu, adapun doa-doa, awil adkar, zikir-zikir yang dibaca inda ziyarat wal liqa'at, pertemuan, apa sih yang diomongkan kalau ketemu? Minal aidin wal faizin. Cuman itu artinya bukan selamat lahir, bukan selamat, mohon maaf lahir. Minal aidin itu artinya doa, minal aidin wal faizin, sama-sama. Nah, jawabnya enggak ketemu. Minal faizin wal faizin, jawabnya amin. Minal aidin wal faizin artinya mendoakan semoga Allah menjadikan kita orang kembali kepada Allah dengan pengampunan dan pahala berlipat. Dan jawabnya apa? Amin. Minal aidin wal faizin, sama-sama. Ya sudah. Itu sudah menjadi istilah maksudnya. Minal aidin wal faizin itu artinya ada yang dibuang, ja'alallahu yakum, semoga Allah menjadikan aku dan kalian semua minal aidin, orang yang kembali kepada Allah, wal faizin, yang beruntung kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, beruntung dengan pahala berlipat ganda. Adapun doa-doa wa tahani, ucapan-ucapan hariya, falaysa fiha atiyatun atharukun khosatun thabitatun, enggak ada cara doa khusus ataupun ucapan khusus dari Nabi, enggak ada. Fatastati'u, maka engkau bisa antatu'u bima syi'ta, doa segala macam sesuka hatimu, minal adiyati, doa-doa
Kau qaulika seperti kau mendoakan taqabbalallahu minna, semoga Allah nerima dari kita, kan kita puasa tarawih. Wa minkum, dari kalian semuanya, salihal amali, amal-amal baik. Au mengucapkan ja'alallahu iyyakum, semoga Allah menjadikan kaku dengan engkau semuanya minal aidin wal faizin. Cuman biasanya disingkat, kalau doa ini kepanjangan. Naidin wal faizin, naidin wal faizin. Oke. Wa ghairiha minal adiyati, dan doa-doa yang lainnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.